keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya coba akan bahas tentang al-muslimun ya. Nanti karena kita UASnya di tanggal 16, insya Allah selebihnya saya share PowerPoint slide dengan video ya. Insya Allah saya buatkan materinya dengan es krim ya, video recorder. Insya Allah saya akan lakukan itu. Insya Allah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suara saya terdengar jelas? Suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, jelas. Baik, saya khawatir ya. Tadi tak terdengar jelas, saya berbicara terus panjang lebar. Persiapan. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pembahasan kita tentang al-muslimun. Jadi kalau kita membahas tentang al-muslimun, ini jamak muzakkar salim, al-muslimun. Jadi beberapa orang-orang muslim. Kemudian kita akan menjadi muslim, akan menjadi muslim yang sempurna itu setelah ada 3 komponen yang sempurna. Apa komponen yang tiga sempurna itu adalah pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Barulah kita disebut al-muslimun al-kamilun, adalah orang-orang Islam yang sempurna. Jadi kalau misalnya hanya Islam tapi tidak beriman, berarti Islamnya munafik. Ya, berarti Islamnya munafik. Islam tapi dia musyrik, berarti Islamnya tidak sempurna. Begitu juga dia Islam, dia iman, tetapi tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak hidupnya. Itu pun keislamannya belum sempurna. Nah, sempurnanya Islam, sempurnanya muslim manakala Islam, iman, ihsan terkait erat ya, terkait erat. Jadi kalau masih berpisah belum sempurna ya. Belum sempurna. Nanti gambarannya ada hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Nasa'i dan juga Imam Tirmizi ya, dengan derajat sahih disampaikan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian al-mu'minu man aminahu fil dima wal amwal. Seorang muslim itu adalah ketika seseorang bergaul dengan dia, maka orang lain itu merasakan keamanan dan kenyamanan, baik dari lisan ataupun dari perbuatan. Kemudian orang beriman itu adalah orang yang aman, merasakan aman darahnya dan juga hartanya. Jadi darah sama hartanya aman. Tidak ada hal penodaan sedikit pun. Jadi kalau toh misalnya ada orang beriman, tapi dia, maaf sebentar. Ya, nggak bawa. Baik, saya ulang. Kalau misalnya ada orang beriman, tetapi orang nggak nyaman di sekitarnya,
maka keimanan dia belum sempurna, keislaman dia belum sempurna. Ini pada porsi adil ya teman-teman, pada porsi adil. Kalau koruptor, dia tidak pernah akan merasakan aman tinggal hidup bersama seorang polisi. Nah, bukan berarti nanti ketika koruptornya merasakan ketidakamanan lalu polisinya imannya menjadi kurang atau Islamnya menjadi tidak sempurna, bukan itu. Itu ranahnya belum adil kalau begitu. Jadi adil ini porsinya adalah bahwa ketika kebenaran ditegakkan, ketika seseorang melakukan kebenaran, maka kondisi orang yang ada di sekitarnya itu aman saja, tak terusik sedikit pun. Ini berarti Islamnya sempurna. Islamnya sempurna. Jadi 3 komponen ya teman-teman. Ya. Nah, tinggal teman-teman dah mengukur mana yang sempurna, mana yang tidak. Kemudian apa itu Islam? Ini dalam hadis sahih dijelaskan. Islam itu antasyhada an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa anni rasulullah wa an tuqimus shalah wa tu'tiyuz zakah wa tasuma shahra ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita bersaksi. Apa yang dimaksud dengan bersaksi? Kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Rasulullah SAW itu utusan Allah. Jadi kalau misalnya ini pintu gerbangnya nih. Pintu gerbang masuk Islam itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita seluruhnya, umat manusia sebenarnya telah bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika turun ke muka bumi, atau ada di muka bumi, atau ada dalam kehidupan nyata, kehidupan di muka bumi maksudnya, maka ada beberapa hal yang mempengaruhi keberagamaan kita, keyakinan kita. Di antaranya adalah orang tua. Ya. Maka dalam hadis disampaikan, al-maulud yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Jadi setiap kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tua kita lah yang menyebabkan kita berpindah keyakinan tersebut. Dan mereka turun-temurun tuh. Sampai pada satu titik di mana pusat awal persekutuan itu terjadi. Nah, persekutuan itu terjadi. Jadi kalau misalnya ada si A terlahir dari orang tua non-muslim, maka si A kemungkinan besarnya non-muslim. Ya. Kemungkinan besarnya. Kemudian maka si bapaknya si A pun sama. Nanti akan terujung pada porsi di mana ketidakmusliman itu menjadi awal ada orang yang melakukannya. Ada orang yang melakukannya. Nah, jadi kita bersaksi semuanya, kemudian pindah ke alam duniawi, persaksian tersebut menuruti situasi dan kondisi. Kalau misalnya situasi dan kondisi orang tuanya Majusi, dia boleh jadi Majusi. Kalau Nasrani, dia boleh jadi Nasrani. Tapi ketika nanti dia menggunakan akalnya, menggunakan nalarnya untuk memahami yang benar, maka insya Allah dia akan balik ke agama fitrah ketika dia setelah balik. Jadi rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kondisinya ya kita semuanya telah bertauhid. Makanya kalau misalnya ada orang
anak kecil yang bapaknya Cina, anak kecilnya belum balik, kemudian meninggal, udah. Dia mah tidak bermasalah, ya, tidak bermasalah. Artinya dia akan aman-aman aja, boleh jadi masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelayan-pelayan daripada penghuni surga. Wa an tuqimas shalah, melaksanakan mendirikan salat, tuqimas shalah. Ya, bukan taf'al salat tapi tuqimas shalah. Salat didirikan maksudnya adalah agar menancap di dalam hati dan sanubari seseorang. Ketika salat nilai-nilainya telah menancap di dalam sanubari hati seseorang, maka apa? Maka dia akan tidak melakukan kemaksiatan atau melakukan tindakan yang merugikan orang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuh. Kalau misalnya salatnya jalan, menyakiti orang jalan, menghina orang pun tak ketinggalan, berarti salatnya dipertanyakan. Salatnya dipertanyakan. Boleh jadi salatnya nggak sempurna. Rukun syaratnya iya, tetapi memaknai nilainya. Itu yang belum. Waktu dia zakah, menunaikan zakat, baik zakatul amwal, zakat mal, ataupun zakatul fitri, zakat fitri, ya, zakat di bulan Ramadan. Ya Allah, ngantuk banget ini. Wa tasuma syahr Ramadan, dan puasa bulan Ramadan, ya. Wa tahajjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan juga berangkat haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Jadi mampu itu ada 3. 1, mampu harta. 2, mampu fisik. 3, mampu situasi dan kondisi. Duit ada, fisik sehat, tapi kondisinya lagi pandemi, gagal. Duit ada, situasi kondisi aman, tapi tak sehat, ya, gagal. Sehat ada, situasi kondisi aman, duit tak ada, gagal. Ya, mau pakai sepeda pun nggak apa-apa. Pergi haji naik sepeda nggak apa-apa. Ya. Insya Allah ada kalau nggak salah itu. Ya. Orang yang pergi haji naik sepeda, ya ada. Jadi kalau kalian mau pergi haji naik sepeda bisa itu. Tinggal seberapa kuatnya aja ntar. Baik rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lanjutkan adalah tentang iman sekarang. Iman itu artinya percaya. Antuk minabillah, percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah. Total ini percayanya total. Allah berkuasa, Allah Maha Kuasa dan mampu melakukan segala apapun yang Allah Ta'ala inginkan. Ya, yang Allah Ta'ala inginkan. Ya. Jadi tidak setengah-setengah. Ya. Ketika lulus S1 bingung. Ntar saya mau ngapain ini lulus S1. Ya, ini mah iman kepada Allahnya ini kurang. Ya, iman kepada Allahnya kurang. Kerja di bank, kegiatan riba dan lain sebagainya. Hati bergejolak. Kemudian menginginkan keluar. Lalu otaknya berpikir kalau keluar ntar saya mau gaji dari mana? Wah, imannya rada kurang. Ya, imannya rada kurang. Jadi kalau udah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar untuk sebuah kebenaran, bergerak untuk sebuah kebenaran, maka Allah taala akan siapkan. Wa may yuhajir fi sabilillah, apa di sana? Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan persiapkan munagaman katsira.
Allah Ta'ala akan persiapkan rezeki-rezeki yang banyak. Wah, ini luar biasa. Ya, rezeki-rezeki yang banyak. Jadi, jangan takut ketika sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, mereka-mereka yang berjihad, berperang di jalan Allah, kalau sudah beriman dengan Allah, kematian bukan mereka menghindari, tapi mereka jemput kematian dengan secara hak, secara benar. Nah, itu yang luar biasa. Nah, itu beriman dengan Allah. Mereka-mereka yang takut mengatakan kebenaran, keimanan kepada Allah Ta'ala berkurang. Mereka-mereka yang takut mengatakan kejujuran, iman kepada Allahnya berkurang. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadar khairi wa syarri. Iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah banyak. Tapi yang wajib diketahui ada 10. Jibril, Mikail, sampai akhir. Nah, yang malaikat yang nama-namanya ada itu, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah komunitas, ada yang mengatakan dia adalah ketua, kepalanya. Jibril, beliau kepalanya. Mikail juga sama. Wa kutubihi, kitab-kitabnya, ya, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Itu kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun. Wa rusulihi, rasul-rasulnya, ya, rasul-rasul ada 313 rasul. Tapi yang 25 adalah yang kita ketahui, wajib ketahui. Wal yaumil akhir, hari akhir. Wa antu'mina bil qadar khairi wa syarri, dan juga beriman dengan takdir, baik takdirnya menyenangkan buat kita ataupun tidak menyenangkan. Ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kesenangan yang kita rasakan itu banyak. Kemelaratan atau kesusahan yang kita alami itu sedikit, bahkan lebih sedikit. Bahkan lebih sedikit. Contoh sederhana, pandemi sekarang sudah 10 bulan, kurang lebih, sudah 10 bulan. Usia kita ada yang 25, ada yang 30 kan. Ya. 10 bulan sama 30, masih banyak kan 30. Ya. Artinya baru sedikit. Kalaupun Allah Ta'ala berikan pandemi, ini jangan sampai terjadi sebenarnya. 2 tahun, masih banyak kan usia kita 30 tahun yang tanpa pandemi. Ya. Jadi kesengsaraan itu sedikit, teman-teman. Ya. Jangan kita lebay. Kesengsaraan yang sedikit kita gambarkan banyak. Ya, memang itu urusan hati. Ya. Yang memang terkadang kita harus bisa memanage dengan baik. Yang selanjutnya adalah ihsan. Ihsan, ya. Selanjutnya adalah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Nanti insya Allah kita foto ya teman-temannya di akhir mata kuliah, kita foto semua, dihidupkan videonya, kita foto bersama nanti sebagai bukti buat saya ya, karena saya harus ngirim absensi. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalaupun nggak bisa, yakinlah bahwa Allah memperhatikan kita. Nah, kita ini yang kedua nih. Kedua, ya. Yang kedua. Jadi kalau tahu misalnya yang kedua, kita nggak mampu melihat Allah, tapi Allah Ta'ala pasti melihat kita. Ketika itu sudah tertanam di dalam hati kita sudah tertanam, maka kita tidak akan mau melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Yang belum nikah, maka tak mau pacaran karena Allah Taala akan lihat dia. Ya. Yang pacaran secara syariat Islam tak jumpa-jumpa.
yang ada hanya motivasi, yang ada hanya sebuah tekad akan menikah, tapi tak pernah bersentuhan, ya, tak pernah. Gitu. Kalau nelfon pun nggak video call, tapi telepon. Karena kalau video call khawatir nanti ada syahwat, wah, ada fitnah, ya, bahaya itu. Jadi itu yang kedua, kita ada yang kedua. Karena yang pertama itu tingkatannya tinggi. Ya. Ketika dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia melihatnya, penampilan dia ketika beribadah dan bahkan dimanapun juga itu akan menjaga adab, ya. Dia sholat tak berani pakai kaos, karena apa? Karena dia berhadapan dengan Allah. Dengan manusia saja, dengan pimpinannya saja dia mampu berapi-rapi. Mau kondangan saja mampu dia bercantik-cantik. Ya. Tapi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak disunahkan memakai lipstik atau pewarna pipi dan lain sebagainya, yang terpenting adalah dia rapi, pantas, pakaiannya pas. Ya. Ini sholat pakai kaos oblong. Betul secara syariat, walaupun makruh, tetapi secara adab tak pantas. Karena ia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat, kaosnya bergambar, gambar wanita seksi. Wah, tak boleh itu. Tak boleh. Jadi mengganggu yang lainnya. Nggak boleh. Jadi kalau kita porsinya porsi yang kedua. Porsi yang kedua. Sebentar teman-teman, sebentar. Oke, baik, kita lanjut. Mata saya ngantuk banget. Saya bikin kopi dulu tadi. Baik, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya adalah, ini komponen ihsan ya. Ihsan. Selanjutnya adalah bahwa, nah, makna Islam, jadi pertanyaannya gini, apakah orang Muslim sudah pasti mukmin? Gitu. Orang Muslim sudah pasti mukmin? Ya, itu pertanyaan mendasar. Jawabannya adalah tidak semua Muslim dia disebut mukmin. Ya, tidak. Karena ada ayat Allah Ta'ala, wa qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab Baduy, mereka orang jahiliyah, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kamu nggak beriman. Kamu itu aslamna, berserah diri saja. Gitu. Jadi Islam qad yaridu bimana al-istislam zahiran. Jadi Islam itu terkadang maknanya al-istislam. Ya.
Jadi penundukan saja, penyerahan diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentang kemungkinan ia melakukan persekutuan kepada benda-benda lain itu terjadi. Maka Islam itu ada yang mukmin, ada yang juga munafik. Tuh, teman-teman sekalian. Ya. Jadi Islam atau Muslim belum tentu mukmin. Ya. Tapi mukmin, insya Allah sudah Muslim. Tapi kalau misalnya Islam atau Muslim itu boleh jadi dia munafik. Artinya adalah musyrik. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti qalatil a'rab dalam surah Al-Hujurat ayat 14, amana qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Jadi teman-teman sekalian, orang kalau tahu misalnya Muslim belum tentu mukmin, tetapi mukmin sudah pasti Muslim. Karena boleh jadi dia Muslim, tapi dia munafik atau mukmin. Walaupun munafik itu teman-teman sekalian adalah dia masih di dalam kategori mukmin, ya, tapi tercampur. Jadi walaupun dia disebut munafik, dia tidak menghilangi keimanan dia tetap. Musyrik, ya musyrik itu kan orang yang percaya kepada Allah dan kepada yang lainnya. Jadi berjalan seiringan dia dan itu tidak dibenarkan. Kalau mukmin sejati udah ikhlas, murni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian di dalam kitab Milal wan Nihal itu disampaikan ternyata. Jadi ada satu bahasan yang disampaikan bahwa berbicara tentang Islam itu ada yang awal, al-mabda, ada yang wasat, ada yang pertengahan, ada yang kamal, ada yang sempurna. Yang pertengahan, yang awalan itu apa? Ketika dia Muslim, dia hanya menundukkan dirinya saja, mengikuti aturan-aturan syariat dan lain sebagainya. Tetapi apa? Tetapi masih ada nilai kesyirikan di dalam hatinya. Tuh. Jadi masih ada perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka dia itu mabda. Awalnya begitu. Kemudian dia akan menjadi mukmin kapan? Al-ikhlas ma'ahu bi ayyusaddiqa billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir. Artinya apa? Dia memurnikan udah untuk Allah saja. Allah saja, tidak yang lainnya. Tuh. Maka naiklah dia derajatnya menjadi wasat. Wasat. Jadi mukmin yang dia sempurnakan. Kemudian ada lagi apa? Kamal. Kamal ini dengan ihsan. Menggabungkan makna Islam dan iman dalam kehidupan sehari-hari karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tadi saya sampaikan ada hadis Rasulullah SAW, al-muslim man saliman nas min lisani wa yadihi wal mu'min man minahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang muslim adalah orang yang selamat oleh orang lain dari lisannya, ucapannya dan tangannya. Mukmin itu apa? Man aminahun nas, orang yang apa? Orang yang aman, ya. Orang yang aman dari apa? Dari tumpahan darah dan hartanya. Nah, ini makna muslim dan juga mukmin. Bahkan dalam hadis lain pun disampaikan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia apa? Mengasihi, peduli kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Di ketika ia beriman, ya, maka keberimanan dia itu menjadi sempurna kapan? Ketika ya,
Menjadi sempurna ketika kapan? Ketika dia mampu peduli sama saudara-saudaranya. Ketika dia peduli sama orang lain. Selanjutnya teman-teman sekalian, ahlul usul, ya. Apa itu yang dimaksud dengan usul? Usul itu secara bahasa adalah ibaratun amma yabtakiru ilaih wa la yabtakiru huwa ila ghairihi. Usul itu secara bahasa adalah orang yang bersandar kepada dia, tapi dia nggak bersandar ke siapa-siapa. Ya. Jadi kalau ini fondasi, maka tiang ini menjadi furuknya. Ini asalnya, lalu berdiri dia tetap. Gitu. Kemudian secara syariat apa? Ibaratun amma yubna alaihi ghairuh. Jadi yang terbangun darinya, berdasarkan darinya, itu namanya furu'. Tapi dalam kajian ilmu kalam, furu' itu apa? Ma'rifatul bari ta'ala biwahdaniyatihi wa sifatihi wa ma'rifatul rusul bi ayatihim wa bayyinatihim. Mengenal Allah, keesaannya, sifat-sifatnya, mengenal para rasul, tanda-tandanya, dan juga ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan. Itu dia disebut dengan usul. Jadi mengenal Allah itu usul, hal dasar. Ya, awwaluwa dalam matan Zubat. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul illahi bistiqani. Yang pertama kali wajib bagi kita adalah apa? Ma'rifatul ilah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Itu namanya asal, ya. Makanya usuluddin itu adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar agama. Apa dasar-dasar agama? Tentang Allah, tentang malaikat, tentang rasul, tentang hari kiamat, dan lain sebagainya. Teman-teman kalian yang dimuliakan oleh Allah, maka materi tentang usul di sini adalah ada tauhid, ada adl, al-adlu, keadilan, ada wa'ad, ada janji, ada wa'id, ada ancaman, ada sama', ada pendengaran. Sekali lagi ini bukan sama, ini al-aql, ya. Yang terakhir adalah al-aqlu. Ada akal. Ini bukan wasama tapi wal aql. Ini teman-teman sekalian menjadi materi usuluddin. Menjadi materi apa? Dasar-dasar agama, ya. Tentang tauhid. Nah, disampaikan. Tauhid di sini adalah di dalam kitab Aunul Murid Syarah Jawharatul Tauhid disampaikan. Qala sahibu Aunil Murid at-tauhid laqabun limajmu'i asy-syahadatain fahiya jami'atun likulli maratib at-tauhid. Jadi yang dimaksud dengan tauhid itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tauhid. Kalimat tauhid makanya diambil dari syahadat. Ya. Kalimat tauhid diambil dari syahadat. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat tauhid itu dari situ, teman-teman sekalian. Tauhid ada 3, ada tauhid uluhiyah, tauhid tentang ketuhanan, ya. Tauhid tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu kalau menyembah udah cukup pada Allah. Jangan pakai perantara-perantara, jangan pakai salib, jangan pakai yang lain, jangan. Ya. Jangan pakai apa lagi? Pakai pohon, pakai segala macam lah, jangan. Udah esakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid al-af'al. Esa perbuatannya. Jadi perbuatan Allah Ta'ala itu esa, tidak berbilang-bilang. Ya. Beda mampunya kita
saya mampu mengangkat semen 1 sak. Maka kalau 2 mampu tapi tertatih-tatih. 3 udah nggak mampu. 4 apalagi. 5 udah kagak mampu. Tapi kalau Allah mampu dan mampunya tidak terbilang. Ya, itu af'al, perbuatan Allah. Kemudian apa? Tauhid as-sifat. Tauhid as-sifat. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala itu qadir, ya, murid, kemudian al-hakim. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala esa dan tidak berbilang. Allah Maha Kuasa, udah buat semuanya. Tapi ingat, kekuasaan Allah, ya, di dalam kitab Imam Nawawi, ya, Al-Bantani disampaikan bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ta'alluqnya dengan jaiz. Apa jaiz? Fi'lu kulli mumkin aw tarkuhu. Melakukan yang mungkin, apa yang mungkin? Mungkin itu boleh dilakukan, boleh tidak. Yang mungkin itu adalah yang tidak mustahil, ya, tidak mustahil. Contoh, tak boleh ada pertanyaan, Allah kalau punya keluarga gimana? Nggak boleh. Ya, mampu apa tidak mempunyai anak Allah? Nggak bisa itu. Karena itu di luar dari konteks jaiz. Nggak bisa. Ya. Jadi itu bagian daripada sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dengan sesuatu yang mungkin, tidak sesuatu yang mustahil. Wa qad nasa'al ulama ala annahu la budda min fahmi ma'naha. Ulama menyatakan kita bersyahadat itu harus paham maknanya. Haitsu yasbutu fi qalbi tasdiq bi wahdaniyatillahi ta'ala wa ma yastalzimuh. Sekira-kira, ya, hati kita itu membenarkan apa yang kita ucapkan tentang keesaan Allah, tentang kerasulan para rasul. Kalau toh misalnya kita tidak memahami arti syahadat atau 2 kalimat syahadat, lam yantafi' biha sahibuha fil inqat minal khulud finnar. Maka syahadat tersebut tidak dapat memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkan untuk diselamatkan dari kekekalan api neraka. Jadi kalau misalnya bersyahadat tapi tak mampu memaknainya, maka tak bermanfaat itu syahadatnya. Tak bermanfaat. Apa memaknainya? Udah, nyembahnya Allah saja, jangan yang lain. Udah, kalau misalnya ada rasul selain yang 25, wajib ditolak. Gitu. Itu paham akan makna 2 kalimat syahadat. Ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa? Al-adlu. Ya. Al-adlu. Adil. Menurut ahli sunnah, adil itu apa? Melakukan satu perbuatan dalam kekuasaan dan kepemilikannya. Ia melakukan apa yang dia mau dan melakukan, menghukum apa yang dia kehendaki. Itu namanya adil. Ya. Jadi adil itu melakukan sebuah pergerakan atau perbuatan di dalam kekuasaan dan kepemilikannya, itu adil. Ya, itu adil. Adil itu apa lagi? Wad'u syai' mawdi'ah. Meletakkan sesuatu di tempatnya. Itu adil namanya. Apa maksudnya? At-tasarruf bil milik ala muqtadal masyiah wal ilm. Yakni mengelola, melakukan sebuah perbuatan dalam kepemilikannya, tetapi apa? Menuruti kehendak dan pengetahuan. Allah Ta'ala itu adil. Allah Ta'ala adil.
adil. Maha adil Allah Ta'ala. Yang berusaha dikasih rezeki, yang diam saja tak dikasih rezeki. Ya. Ada yang belajar, Allah kasih sukses. Yang tidak belajar, tidak dikasih sukses. Itu adil itu namanya. Al-mutasarrif fi mulkih wa milkih. Dia melakukan sebuah pengelolaan dalam kekuasaan dan kepemilikannya. Ya. Allah adil. Kalau ada yang bermaksiat, Allah Ta'ala berikan bencana. Adil. Allah adil terkait pandemi ini. Adil Allah. Adil. Nah, kalau Mu'tazilah apa? Al-adlu mayaqtadihi al-aqlu minal hikmah. Adil itu yang dipahami sama akal. Ini makanya nyambung. Khawatir nih model zaman sekarang. Ya. Model zaman sekarang itu adil. Ya. Kerumunan di satu tempat dipermasalahkan. Tapi kerumunan di tempat yang lain tak dipermasalahkan. Ya. Itu kagak adil. Tapi kalau menurut otak, akal, ya boleh jadi bisa adil. Karena diakal-akalin. Akal-akalin. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang al-wa'du wal wa'id. Janji dan ancaman. Ini merupakan kalamullah al-azali. Ya, sejak zaman azali, sejak masa dahulu. Ya. Allah Ta'ala akan memberikan janji pahala kepada mereka yang mampu melakukan perintah Allah. Allah mengancam bagi mereka yang melanggar aturan-aturan Allah, larangan-larangan Allah. Wa kullu man naja wastajaba thawaaba biwa'di. Setiap orang yang selamat dan wajib mendapatkan pahala, maka itu terkena janji Allah. Kalau dia binasa dan dia mendapatkan siksa, maka itu terkena ancaman Allah. Maka apa? Tidak ada porsi buat akal tentang apa? Tentang pemberian pahala dan juga siksa. Tak ada porsi buat akal. Tinggal bagaimana kita berbuat saja. Sholat, pahala. Enggak sholat, dapat catatan dosa. Ya, itu al-wa'du wal wa'id. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak menyalahi janji. As-sama wal aql. Mendengar dan porsi akal, porsi pendengaran, porsi akal. Al-wajibat kulluha bisama' wal ma'arif kulluha bil aql. Segala macam kewajiban-kewajiban ketika kita mendengar, ya, maka kita harus melakukannya. Pengetahuan dicerna dengan akal. Dengan akal. Wal ma'arif kulliha bi'al. Kemudian apa lagi? Wal aqlu la yuhassin wa la yuqabbih. Akal tidak bisa menyampaikan, memutuskan kebenaran dan juga apa? Keburukan. Tidak juga menuntut kewajiban, tidak. Apa yang melakukan itu? Standarnya. Standar. Saya mau tanya, ada yang punya meteran di rumah? Ada pasti ya? Meteran di rumah? Ada. Ada. Kita kalau motong kayu, kayu ngikutin meteran, apa meteran ngikutin kayu? Meteran ngikutin kayu. Nah, meteran ngikutin kayu. Kalau meteran ngikutin kayu, meterannya yang dipotong. Kayu. Kayu ngikutin meteran apa meteran ngikutin kayu? Kayu ikutin Kayu meteran. ngikutin meteran. Kayu ngikutin meteran. Karena mau ngebangun misalkan tingginya 50, kan yang diukur kan yang jadi Kayunya. standar kan meterannya. Iya. Nah, kayunya kalau toh misalnya kagak 50 dipotong, kalau misalnya kurang dari 50 ditambah, lebih 50 dipotong, kurang dari 50 ditambah. Ya. Begitu juga dengan akal. Akal ngikutin Al-Quran atau Al-Quran ngikutin akal? Ayo dah. Akal ngikutin Al-Quran. Akal ngikutin Al-Quran.
Ya, bukan Al-Quran ngikutin akal, nggak bisa. Kalau misalnya dia pahamnya dia adalah paham betul, paham sesuai. Sesuai apa? Sesuai syariat, sesuai anjuran. Tapi kalau misalnya akal dijadikan landasan, maka kepemahaman dia boleh jadi keliru. Itu yang banyak dulu memahami ayat, ya, Maidah ayat 51 yang pada banyak salah paham. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahasan terakhir ya. Insya Allah untuk materi berikutnya nanti saya coba akan buatkan video ya. Jadi teman-teman bisa melihat videonya ya. Melihat videonya jadi biar biar UASnya nanti bisa baik, di on kan semua videonya. Saya mau foto terlebih dahulu.